Di sini saya akan membacakan mengenai hadis urgensi belajar bisnis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Abdullahi qala ta'allamu fa idza alimtum fa'amalu. Artinya, dari Abdullah ia berkata, belajarlah kalian semua. Jika kalian semua telah mengetahui, maka amalkanlah. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang urgensi belajar bisnis. Yang pertama, pentingnya penerapan praktis ilmu. Ilmu bukan hanya sekedar informasi yang dihafal, tetapi merupakan panduan hidup yang harus diterapkan. Misalnya, jika seseorang mempelajari tentang pentingnya kejujuran, maka ia harus menerapkan kejujuran dalam setiap aspek kehidupannya. Yang kedua, pentingnya belajar tiada henti. Perintah untuk belajar yang diulang 2 kali menunjukkan bahwa belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti. Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, pengetahuan yang terus diperbarui sangat diperlukan. Yang ketiga, memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab moral kita dianjurkan tidak hanya belajar, tetapi juga mengamalkan ilmu tersebut demi kebaikan diri sendiri dan masyarakat. Adapun pendapat para ulama mengenai urgensi belajar bisnis. Yang pertama, Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau berpendapat bahwa hadis ini mendorong untuk menggabungkan antara ilmu dan amal. Menurutnya, ilmu tanpa amal tidak ada manfaatnya. Ilmu seharusnya menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, menurut Imam Nawawi, menegaskan bahwa mengamalkan ilmu adalah buah dari ilmu yang sesungguhnya. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujjah terhadap pemiliknya pada hari kiamat. Artinya, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmu yang dimilikinya namun tidak diamalkan. Yang ketiga, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, menyatakan bahwa ilmu dan amal adalah dua sayap iman. Seorang mukmin tidak bisa mencapai derajat iman yang tinggi kecuali dengan keduanya. Ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah, tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Selanjutnya, urgensi izin dalam bisnis. Hadisu anna asma aqalat kunta ahadumuz Zubairo hidmatal baiti wa kana lahu farasu wa kuntu asusuhu falam yakun minal hidmati syai'un asyadda alayya min syiyasyatil farasi kuntu ahtashu lahu wa aqawmu alaihi wa asusuhu qala summa innaha asobat hadiman ja'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sabayun fa'ataha hadiman qalat kafatani siyasyatal faroshi falqat ani mansyunatahu faja'ani rajulan faqala ya amma abadillahi inni rajulun fakirun araitu an abi afidilli masyunatahu faja'ani rajulu faqala ya umma abadillahi inni rajulu fakiru aradtu an abi fidilli dariki qalat inni in rahattu laka abadaka Zubairu fata'ala fatalub ilayya wa Zubairu syahidan faja'a faqala ya umma abadillahi inni rajulu fakiru aradtu an abi afidilli dariki faqalat malaka bil madiyanati illa dari faqala laha Zubairu malaki an tamun'i rajulan fakiran yabi'u fakana yabi'u ila an kasaba fabi'tuhal jarriyatan qad khala alayya Zubairu wasanuha fi khairi faqala habiha li qalat inni qad tasadat tu biha yang artinya riwayat Asma, ia berkata, aku membantu suamiku Zubair dalam urusan pekerjaan di rumah. Dia memiliki seekor kuda
dan akulah dia memiliki seekor kuda dan akulah yang merawatnya. Tidak ada yang lebih berat bagiku untuk membantunya selain merawat seekor kuda. Akulah yang mencarikan rumputnya dan membersihkannya. Periwayat berkata, kemudian pada suatu ketika dia mendapat seorang pembantu. Dia adalah tawanan yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi memberikannya kepada Asma sebagai pembantu. Asma berkata, dia telah membantuku merawat seekor kuda hingga akhirnya telah meringankanku. Pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepadaku seraya berkata, wahai Ummu Abdu Allah, aku ini seorang yang fakir. Bolehkah aku berjualan di bawah naungan atap rumahmu? Asma menjawab, jika suamiku Zubair mengizinkanmu, maka datanglah kembali. Ketika Zubair sudah ada di rumah, pada saat yang lain, orang itu datang kembali seraya berkata, wahai Ummu Abdu Allah, aku ini seorang yang fakir. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu, maka izinkanlah. Asma menjawab, ada apa denganmu? Apakah dia Madini? Apakah dia Madinah? Ini tidak ada rumah lagi selain rumahku. Mendengar hal itu, Zubair berkata kepada Asma, kenapa kamu melarang seorang yang fakir berjualan? Akhirnya orang tersebut berjualan hingga mendapatkan hasilnya. Aku pun bisa menjual kepada seorang budak. Hingga pada suatu ketika Zubair berkata kepadaku, menanyakan uang hasil penjualannya yang pernah aku simpan. Zubair berkata, berikanlah uang itu kepadaku. Lalu Asma menjawab, aku telah menginfakkan uang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang urgensi izin dalam bisnis. A. Kerjasama dalam rumah tangga. Asma membantu suaminya Zubair dalam pekerjaan rumah tangga. B. Kedermawanan dan kepedulian sosial. Ketika seorang laki-laki fakir meminta izin untuk berjualan di bawah naungan rumah mereka. C. Sikap tawaddu, rendah hati. Asma dan Zubair menunjukkan sikap rendah hati dalam membantu orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. D. Infak dan sedekah. Asma menginfakkan uang hasil penjualan budak tanpa ragu, menunjukkan pentingnya berinfak dan bersedekah dalam Islam. Nomor 2. Pendapat para ulama mengenai urgensi izin dalam bisnis. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam rumah tangga. B. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa salah satu akhlak mulia para nabi adalah tawaddu, rendah hati, dan menjauh dari kemewahan yang melebihi. C. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bahwa membantu istri dalam pekerjaan rumah adalah amal terpuji, al-akhlaq al-madiyah, dan bukan kewajiban yang mutlak. Yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi memberikannya kepada Asma sebagai pembantu. Asma berkata, dia telah membantuku merawat seekor kuda hingga akhirnya telah meringankanku. Pada suatu ketika seorang laki-laki datang kepadaku seraya berkata, wahai Ummu Abdu Allah, aku ini seorang yang fakir. Bolehkah aku berjualan di bawah naungan atap rumahmu? Asma menjawab, jika suamiku Zubair mengizinkanmu, maka datanglah kembali. Ketika Zubair sudah ada di rumah, pada saat yang lain, orang itu datang kembali seraya berkata, wahai Ummu Abdu Allah, aku ini seorang yang fakir. Aku ingin berjualan di bawah naungan rumahmu, maka izinkanlah. Asma menjawab, ada apa denganmu? Apakah dia Madini? Apakah dia Madinah? Ini tidak ada rumah lagi selain rumahku. Mendengar hal itu, Zubair berkata kepada Asma, kenapa kamu melarang seorang yang fakir berjualan? Akhirnya orang tersebut berjualan hingga mendapatkan hasilnya. Aku pun bisa menjual kepada seorang budak.
Hingga pada suatu ketika Zubair berkata kepadaku, menanyakan uang hasil penjualannya yang pernah aku simpan. Zubair berkata, berikanlah uang itu kepadaku. Lalu Asma menjawab, aku telah menginfakkan uang tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis tentang urgensi izin dalam bisnis. A. Kerjasama dalam rumah tangga. Asma membantu suaminya Zubair dalam pekerjaan rumah tangga. B. Kedermawanan dan kepedulian sosial ketika seorang laki-laki fakir meminta izin untuk berjualan di bawah naungan rumah mereka. C. Sikap tawaddu, rendah hati. Asma dan Zubair menunjukkan sikap rendah hati dalam membantu orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. D. Infak dan sedekah. Asma menginfakkan uang hasil penjualan budak tanpa ragu, menunjukkan pentingnya berinfak dan bersedekah dalam Islam. Nomor 2. Pendapat para ulama mengenai urgensi izin dalam bisnis. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam rumah tangga. B. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa salah satu akhlak mulia para nabi adalah tawaddu, rendah hati, dan menjauh dari kemewahan yang melebihi. C. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menyebutkan bahwa membantu istri dalam pekerjaan rumah adalah amal terpuji, al-akhlak al-madiyah, dan bukan kewajiban yang mutlak. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mengenai urgensi optimis dalam bisnis. Hadisu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdini wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakaratuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakaratuhu fi mala'i khairi minhum wa in taqarraba ilayya bisibrin taqarrabtu ilaihi dira'an wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yumsi ataituhu harwalah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku berada dalam persangka hambaku dan aku selalu bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekatkan diri kepadanya sehasta. Dan jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika ia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku mendatanginya dalam keadaan berlari. Adapun pelajaran bisa diambil dari hadis tentang urgensi optimis dalam bisnis. Yang pertama, hadis ini mengajarkan kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Prasangka baik ini mencakup keyakinan pada Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Meskipun terkadang kita tidak memahami hikmah di balik setiap kejadian, dengan prasangka baik kita akan lebih mudah menerima takdir dan ketentuan Allah dengan lapang dada. Yang kedua, dapat merasakan kedekatan dengan Allah. Semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin Allah akan mendekatkan kepada kita. Ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya yang berusaha mendekatkan kepadanya. Kedekatan ini bisa dicapai melalui berbagai ibadah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan amal salih lainnya. Yang ketiga, pentingnya zikir. Mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik secara individu maupun dalam perkumpulan, akan membuat kita selalu dalam lindungan dan perhatian Allah. Zikir juga membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mencapai ridha Allah. Yang keempat, mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Allah menjadikan balasan yang berlipat ganda bagi setiap usaha hambanya untuk mendekatkan kepadanya. Jika kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekatkan kepada kita sehasta. Jika kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekatkan kepada kita sedepa. Ini menunjukkan bahwa setiap usaha kita, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Yang kelima, hadis ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada hambanya. Allah selalu siap menerima dan mendekatkan kepada hambanya yang berusaha mendekat kepadanya. Ini memberikan kita motivasi untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap keadaan. Adapun pendapat para ulama mengenai urgensi optimis dalam bisnis. Yang pertama, Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub menyebutkan bahwa hadis ini menunjukkan betapa pentingnya prasangka baik kepada Allah dan selalu mengingatnya dalam setiap keadaan.
Menurut Al-Ghazali, prasangka baik adalah kunci untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Ia juga menekankan bahwa mengingat Allah adalah cara untuk menjaga hati tetap tenang dan damai. Yang kedua, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini mengajarkan tentang kedekatan Allah dengan hambanya, yang selalu mengingatnya dan berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ibnu Hajar menekankan bahwa Allah sangat menghargai setiap usaha hambanya untuk mendekatkan kepadanya, bahkan usaha yang kecil sekalipun akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah. Yang ketiga, menurut Imam Nawawi, dalam Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa hadis ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Allah selalu siap menerima dan mendekatkan kepada hambanya yang berusaha mendekatkan kepadanya. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih sayang dan rahmat Allah. Terima kasih. Saya akan membacakan hadis tentang meyakini takdir dan pantang menyerah. Hadatsa Ali karamallahu wajhahu qala kana fi janazatin fi baqi'i al-Qaraqadi fa'tana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna hawlahu wa ma'ahu mikhsaratun funakasa faja'ala yankutu bi mikhsarati thumma qala ma minkum min ahadin ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanaha minal jannati wan nari wa illa qad kutiba syaqiyah aw sa'idah. Faqala rajulun ya Rasulullah afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala faman kana minna min ahli sa'adati fayasiru ila amalin ahli sa'adati wa amma man kana minna min ahli syaqawah fasayasiru ila amali ahli syaqawati qala amma ahlu sa'adata fayyasuruna li amali sa'adati wa amma ahlu syaqawati wa fayyasuru li amali syaqawatu thumma qara fa umma man u'ta wattaqa wa saddaqa bil husna al-ayah, yang artinya dari Ali karamallahu wajhah berkata, kami pernah berada di dekat kuburan Baqi al-Warqat yang kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, lalu beliau duduk maka kami pun ikut duduk dekat beliau. Beliau membawa sebuah tongkat kecil yang dengan tongkat itu beliau memukul-mukul permukaan tanah dan menggorek-ngoreknya seraya berkata, tidak ada seorang pun dari kalian dan juga tidak satu pun jiwa yang bernafas, melainkan telah ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, dan melainkan sudah ditentukan jalan sengsaranya atau bahagianya. Kemudian ada seorang yang berkata, wahai Rasulullah, dengan begitu, apakah kita tidak pasrah saja menunggu apa yang sudah ditentukan buat kita dan kita tidak perlu beramal? Karena barang siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang berbahagia, maka pasti dia sampai kepada amalan orang yang berbahagia. Sebaliknya, siapa di antara kita yang telah ditentukan sebagai orang yang sengsara, maka pasti dia akan sampai kepada amalan orang yang sengsara. Maka beliau bersabda, tidak begitu, akan tetapi siapa yang telah ditetapkan sebagai orang yang berbahagia, dia akan dimudahkan untuk beramal amalan orang yang berbahagia, dan sebaliknya, orang yang telah ditetapkan sebagai orang yang akan sengsara, maka dia pasti akan dimudahkan beramal amalan orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa serta membenarkan adanya pahala yang terbaik atau syurga. Quran Surat Al-Lail ayat 5-6. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Selanjutnya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tentang meyakini takdir dan pantang menyerah. Yang pertama, hadis tersebut mengajarkan bahwa meskipun takdir sudah ditentukan, kita harus tetap selalu berusaha dan beramal, karena usaha dan amal merupakan bagian dari takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadis tersebut memotivasi kita untuk selalu beramal baik.
Meskipun takdir sudah ditentukan, amal baik akan selalu membawa kebaikan dan mendekatkan kita kepada takdir yang baik. Ketiga, hadis tersebut memberikan pemahaman bahwa takdir bukanlah alasan untuk kita pasrah tanpa usaha dan menyerah begitu saja. Sebaliknya, takdir adalah dorongan untuk terus berusaha dan beramal baik karena Allah telah menetapkan jalan bagi setiap orang yang berbuat amal baik. Selanjutnya, pendapat para ulama mengenai meyakini takdir dan pantang menyerah. Yang pertama, pendapat Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan pentingnya usaha dan amal perbuatan. Meskipun takdir sudah ditentukan, manusia tetap diperintahkan untuk beramal karena amal adalah jalan menuju takdir yang baik. Kedua, menurut Imam Nawawi, dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menekankan bahwa takdir tidak menghilangkan kewajiban manusia untuk berusaha. Takdir Allah berjalan seiring dengan usaha manusia, dan usaha tersebut adalah bagian dari takdir itu sendiri. Terakhir, pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarij As-Salikin menjelaskan bahwa hadis ini mengajarkan bahwa Allah memudahkan bagi setiap orang sesuai dengan takdirnya. Orang yang ditakdirkan bahagia akan dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan dan sebaliknya.